Mengingat hari Jumat dan Sabtu libur, Santi dan keluarga memutuskan untuk rehat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Calvin memboyong anak dan istrinya untuk pergi berlibur ke salah satu villa mereka yang ada di daerah puncak. Karena menurut Santi, sepertinya ketenangan dan menghirup udara segar, sejuk di sana bisa membuat pikiran jauh lebih fresh. Sebenarnya Calvin sudah berniat untuk mengajak pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri. Tapi karena waktu liburan cuma 3 hari, jadi Santi tentu saja menolaknya. Wanita itu jelas tak mau jika anak-anaknya jadi kelelahan di perjalanan jika harus pergi jauh-jauh. Sudah diperiksa semuanya, Dek? Tanya Santi saat mereka hendak berangkat. Iya, sudah bun, jawab Flo dengan yakin. Mereka memutuskan untuk berangkat hari Kamis sore. Jadi begitu sampai di villa, bisa langsung istirahat dan besoknya bisa jalan-jalan. Rai mana bun? Tanya Andi yang baru saja turun dari lantai atas di mana kamarnya berada dan tak mendapati sosok adik laki-lakinya di sana. Kak, itu Rai lagi jemputan Jea. Jawab Santi. Bentar lagi sampai kok. Sambungnya lagi. Baru saja Santi menutup mulutnya, sudah terdengar suara deru motor sport memasuki halaman rumah. Panjang umur, gumam Santi. Itu kayaknya mereka udah datang, kata Santi yang langsung beranjak dari duduknya diikuti oleh yang lain. Selamat sore tante, om, kak, dek, sapa Zea dengan lengkap, seolah seperti mengabsen siapa saja yang ada di sana. Selamat sore nak, sahut Santi dengan bei-bei yang tersenyum hangat. Jea juga tak lupa menyalami dengan takzim. Kedua orang tua kekasihnya sama seperti yang dilakukan oleh Rai. Kita langsung berangkat saja, biar nggak kemalaman sampainya, kata Calvin menginstruksi. Mereka memutuskan untuk pergi menggunakan 2 mobil. Satu mobil berisi Santi dan Calvin, dan satu mobil lagi berisikan anak-anak. Ada lagi 2 mobil yang digunakan oleh para bodyguard yang mengawal mereka. Sebenarnya bisa saja Calvin dan Santi satu mobil dengan anak-anak. Namun mengingat di sana juga ada Jea, jadi Santi takut kalau gadis itu malah menjadi canggung dan tak nyaman. Setelah menempuh hampir 3 jam di perjalanan, tepat pukul 8 malam, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Calvin dan rombongan langsung saja disambut oleh penjaga villa yang memang sebelumnya sudah diberitahu akan kedatangan sang majikan. Selamat datang Tuan, Nyonya, sapa Pak Ujang, bersama istrinya juga Pak Asep dan istrinya. Memang di sana di pekerjaan 4 orang yang merupakan 2 pasangan suami istri. Agar pekerjaan jalan. Apa kabar Mang? Bi, tanya Santi dengan ramah pada para pekerjanya. Kami baiknya, jawab Bi Iem yang merupakan istri Mang Ujang. Mereka semua kemudian masuk dan memutuskan untuk langsung istirahat di kamar masing-masing. Di sana tentu saja Santi satu kamar dengan sang suami, Rai dengan Andi dan Flo dengan Jea. Sebenarnya masih ada beberapa kamar kosong, tapi mengingat Jea yang merupakan kekasih Rai, ikut dan tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Jadi Calvin memutuskan hal tersebut. Rai dan Jea memang anak baik dan bisa dibilang bisa disertai untuk tak melampaui batas. Namun siapa yang bisa menjamin jika kedepannya tak terjadi sesuatu? Nah, untuk mencegah itu semua maka diputuskanlah hal tersebut. Rasa lelah mereka langsung terbayarkan dengan suasana villa yang sejuk dan tenang sehingga langsung membuat mereka nyaman dan tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekalian Andi sudah bangun dan berlari pagi di sekitaran villa. Dia benar-benar manfaatkan liburan ini dengan sebaik mungkin sebelum kembali berkutat dengan tumpukan kertas di atas mejanya. Kalau Rai, Flo dan Jea jangan ditanya. Ketiganya masih saja sibuk bergelung di bawah selimut tebal menikmati mimpi indah mereka. Dan satu lagi, pasangan parubaya yang sudah tak muda itu kini sedang berolahraga, yang membuat suasana kamar mereka menjadi PANS. Taulah, ya olahraga apa yang mereka kerjakan, apalagi di suasana yang cukup sangat mendukung seperti sekarang ini. Entah sudah berapa ronde yang mereka lakukan dari dini hari tadi. Yang jelas saat ini tubuh Santi rasanya begitu sangat lelah
dan juga matanya jadi sangat mengantuk. Mau kemana mas? Tanya Santi yang kebun, seperti suara sebuah gumaman. Aku mau bersih-bersih dulu, dan habis itu mau keluar buat cek villa, sekaligus lihat anak-anak, jawab Calvin. Kamu tidur lagi aja, nanti aku bangunin kalau sudah waktunya sarapan. Sabung Calvin yang tak lupa mengecup kening sang istri sebelum dirinya benar-benar beranjak menuju kamar mandi. Seperti kata Calvin, Santi memilih kembali memejamkan matanya untuk memenuhi tenaga yang sudah terkuras habis akibat ulah sang suami. Dengan pola hidup sehat, walaupun sudah tak muda lagi, tapi stamina Calvin begitu sangat terjaga. Bahkan untuk urusan RNCG, sama sekali tak berkurang, masih saja sama dengan Dures yang tak pernah bisa sebentar dan tak PAS jika hanya melakukannya satu kali. Seusai sarapan pagi, anak-anak Calvin dan Santi memutuskan untuk berjalan berkeliling sekitaran villa. Sebenarnya Andi nggak tapi, karena paksaan dari Flo, dirinya terpaksa ikut. Tentu saja karena Flo tak ingin jadi obat nyamuk untuk Jea dan Rai jika mereka hanya pergi bertiga saja. Untuk Santi dan Calvin, lebih memilih duduk di gazebo yang ada di dekat kolam, bersantai dengan beberapa cemilan juga teh hangat yang menemani. Nggak menyangka pernikahan kita bisa sampai di titik ini ya mas, tanya Santi dengan menoleh ke arah Calvin. Bahkan senyumnya pun tersungging untuk pria itu. Padahal sebelumnya aku tak pernah membayangkan jika pernikahan yang kita lakukan akan seperti ini. Sambungnya dengan menerawang jauh ke masa di mana dulu dirinya dan Calvin bertemu lalu bersandiwara untuk merangkai hubungan palsu. Apa kamu bahagia? Tanya Calvin yang menatap ke arah sang istri. Santi yang langsung menoleh pun membuat tatapan keduanya saling bertemu pandang. Santi tersenyum dan berkata, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku sangat bahagia mas, jawab Santi. Bagaimana dengan kamu? Tanya. Sama sepertimu, aku pun juga sangat merasa bahagia dan tentu saja bersyukur bisa bertemu denganmu di saat yang tepat, jawab Calvin. Santi kemudian menggeser rudunya agar lebih rapat dengan sang suami. Kemudian merebahkan kepalanya untuk bersandar pada dada bidang Calvin. Tentu saja Calvin dengan senang hati langsung melingkarkan tangannya di TBH wanitanya. Tak terasa anak-anak sudah besar ya mas. Padahal rasanya baru kemarin aku mengandung dan melahirkan mereka, kata Santi. Terima kasih ya mas untuk semua kebahagiaan ini. Terima kasih untuk beberapa tahun yang sangat berharga, ucapnya. Sahut Calvin. Aku juga ucapkan terima kasih karena kamu sudah hadir dan melengkapi hidup pria seperti diriku, ucap Calvin yang tak mau kalah dari sang istri.